Gunung Merapi terletak di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Yogyakarta, dan beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, seperti Kabupaten Boyolali, Magelang dan Klaten. Menurut warga sekitar, kawasan yang ditempati Gunung Merapi saat ini masih berupa tanah datar. Karena situasi yang sangat mendesak, para Dewa Langit setuju untuk memindahkan Gunung Mas Rumdipa di Laut Selatan ke daerah tersebut. Namun setelah dipindahkan, Gunung Mas Rumdipa yang tadinya hanya gunung biasa, tidak aktif berubah menjadi Gunung Berapi. Apa yang menyebabkan Gunung Mas Rumdipa berubah menjadi gunung berapi setelah dipindahkan ke daerah ini? Ikuti kisahnya dalam kisah asal-usul Gunung Merapi di video kali ini. Sebelum ke videonya, jangan lupa subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Jawa Klasik. Pulau Jawa merupakan salah satu dari 5 pulau terbesar di Indonesia, dengan jumlah penduduk sekitar 150 juta. Pulau ini pulau berpenduduk terbanyak di dunia, dan merupakan salah satu tempat terpadat di dunia. Meskipun hanya menempati urutan terluas kelima, Pulau Jawa dihuni oleh 60% penduduk Indonesia. Konon, pulau ini di masa lalu tidak datar atau miring. Jadi Dewa Langit bermaksud untuk memastikan bahwa pulau itu tidak miring. Dalam sebuah pertemuan, mereka kemudian memutuskan untuk membangun sebuah gunung besar yang tinggi di tengah Pulau Jawa sebagai penyeimbang. Oleh karena itu disepakati untuk merelokasi Gunung Jamur-Dipa di Laut Selatan ke daerah datar yang terletak di perbatasan pemerintahan Sleman, dalam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan daerah Klaten, Boyolali, dan Magelang, di Provinsi Jawa Tengah. Sementara itu, di kawasan tempat Gunung Jamur-Dipa akan berada, terdapat 2 ahli perajin sulap keris. Adalah Empu Rama dan Empu Pamadi dengan kesaktian yang tinggi. Oleh karena itu, para dewa terlebih dahulu menasehati kedua empunya untuk segera pindah ke lokasi lain agar tidak kewalahan oleh gunung yang akan berada di daerah tersebut. Raja para dewa, Batara Guru segera mengutus Batara Narada dan Sen Siksing beserta beberapa pengawal istana surgawi untuk meyakinkan kedua tuannya. Sesampainya di sana, utusan dewa segera menghampiri kedua empu yang sedang bekerja keras menempa batangan besi yang dicampur dengan berbagai logam. Batara Narada dan Dewa Penrikan takjub menyaksikan bagaimana Empu Rama dan Empu Pamadi membuat keris. Kedua master menempa batang besi asap tidak dengan palu atau tiang logam, tetapi dengan tangan dan paha mereka. Tinju mereka seperti palu baja yang sangat keras. Setiap kali tinju mereka menyentuh besi yang menguap, kilatan cahaya dipancarkan. Maaf Tuan, kami, utusan para dewa, ingin berbicara dengan para empu sendirian, kata Sen Siksing. Kedua empu tersebut segera menghentikan pekerjaannya dan kemudian mempersilakan kedua utusan para dewa itu untuk duduk. Ada apa gerangan? Ada yang dapat hamba bantu? Tanya Empu Rama. Kedatangan kami kemari untuk menyampaikan permintaan para dewa kepada Empu, jawab Batara Narada. Apakah permintaan itu? Tanya Empu Pamadi penasaran. Semoga permintaan itu dapat kami penuhi. Batara Narada juga menjelaskan kebutuhan para dewa kepada kedua guru tersebut. Setelah mendengar penjelasan ini, keduanya hanya tercengang. Mereka merasa bahwa persyaratan para dewa sangat berat. Maafkan hamba, hamba bukannya bermaksud untuk menolak permintaan para dewa. Tapi, perlu Pukulun ketahui bahwa membuat keris sakti tidak boleh dilakukan sembarangan, termasuk berpindah-pindah tempat, jelas Empu Rama. Tapi Empu, keadaan ini sudah sangat mendesak. Jika Empu berdua tidak segera pindah dari sini, Pulau Jawa ini semakin lama akan bertambah miring, kata Dewa Penyarikan. Benar kata Dewa Penyarikan, Empu. Kami pun bersedia mencarikan tempat yang lebih baik untuk Empu berdua,
ujuk Empu Narada. Meski dijanjikan tempat yang lebih baik, kedua tuan itu tetap tidak mau meninggalkan tempat itu. Maaf, kami tidak dapat mengakomodasi permintaan ini. Jika kita pindah lokasi, sementara pekerjaan ini tidak selesai, keris yang kita kerjakan tidak akan sebaik yang diharapkan. Lagi pula, masih banyak tanah datar yang lebih baik untuk menempatkan Gunung Dipa Jamur, kata Empu Pamadi. Melihat tekad kedua tuan itu, Tuan Narada dan Dewa Pemurnian mulai kehilangan kesabaran. Akibat pelaksanaan perintah Batara Guru, mereka terpaksa mengancam kedua empunya untuk segera meninggalkan tempat ini. Oh Tuan Rama dan Tuan Pamadi, jangan paksa kami untuk menendangmu keluar, kata Batara Narada. Kedua kapten tidak takut akan ancaman karena mereka merasa mereka juga sedang dalam misi yang harus diselesaikan. Karena kedua belah pihak adalah faksi yang tetap teguh pada posisinya masing-masing, akhirnya terjadi perselisihan di antara mereka. Kedua tuan itu tetap tak kenal takut bahkan saat mereka menghadapi utusan para dewa. Dengan kekuatan gaib mereka siap berjuang untuk melindungi tempat ini. Tanpa ragu, pertempuran sengit tak terhindarkan. Meskipun dikalahkan oleh dua dewa dan tentara mereka, kedua tuan itu masih memenangkan pertempuran. Batara Narada dan Dewa Tambang yang kalah dalam pertempuran segera terbang ke angkasa untuk melaporkan kabar tersebut kepada Batara Guru. Ampun, Batara Guru, kami gagal membujuk kedua empu itu. Mereka sangat sakti mandraguna, lapor Batara Narada. Mendengar laporan itu Batara Guru menjadi murka. Dasar memang keras kepala kedua empu itu. Mereka harus diberi pelajaran, ujar Batara Guru. Dewa Bayu, segeralah kamu tiup Gunung Jamur Dipa itu, seru Batara Guru. Dengan kesaktiannya, Dewa Bayu langsung meledakkan gunung tersebut. Ledakan bagai badai Dewa Bayu menghempaskan Mujur Dipa ke angkasa dan kemudian jatuh langsung ke cerobong asap milik kedua pemiliknya. Dua empu di sana juga tewas tertimpa gunung Mujur Dipa. Menurut cerita, arwah kedua tuan tersebut kemudian menjadi penjaga gunung tersebut. Sementara itu, perapian tempat keduanya melakukan sihir keris telah berubah menjadi kawah. Karena kawah ini awalnya merupakan cerobong asap, para dewa menamai gunung tersebut menjadi Gunung Merapi. Ini adalah cerita asal mula Gunung Merapi dari Provinsi Yogyakarta dan Jawa Tengah, Indonesia. Kawah Merapi sejauh ini masih aktif dan sering mengeluarkan lahar disertai hembusan awan panas. Sejak tahun 1508, Gunung Merapi ini telah meletus sekitar 68 kali. Pesan moral yang dapat diambil dari cerita di atas adalah bahwa orang yang tidak mau mendengarkan nasihat akan tersakiti seperti Empu Rama dan Empu Pamadi. Karena tidak mau mendengarkan nasihat para dewa, mereka meninggal di hadapan Gunung Jamur Dipa atau disebut dengan Gunung Merapi.